Oke, Virgo, welcome and welcome back. Selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswan Suhendar dan Virgo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di pertengahan menuju akhir dari bulan Mei ini. Virgo, di sini kamu punya The Moon. Aku ngerasa ada banyak ketidakjelasan mungkin di hidup kamu sekarang. Mungkin ini titik dimana kamu agak banyak banget keraguannya, kamu agak sulit untuk melangkah atau ngambil keputusan. Mm. Dan ya tadi aku bilang gitu aja masih ragu, bener gak ya? Bener gak sih? Apa iya? Ya soalnya The Moon ini uh, dia bisa kadang se-obscure itu, dan dia kartu pertama yang aku buka, jadi aku nggak tahu ini konteksnya apa coba. Ya pokoknya apapun yang lagi kamu hadepin, yang kamu nggak tahu jawaban pastinya apa, uh, ini susah banget ya. Apalagi kalau gitu kamu bakal susah banget ngambil keputusannya. Ini mau terus maju atau gimana kayak gitu. Yang jelas, uh, aku buka nextnya apa ya? Crossing the reading kita punya Knight of One. Kalau ngomongin Knight of One, mungkin cara satu-satunya jalan keluar dari ketidakjelasan ini mungkin ya udahlah, kerjain aja, lakuin aja kayak gitu. Gak harus apa ya, kamu mungkin gak harus tahu di depannya bakal ketemu apa gitu. Kayak kamu jalan di hutan yang gelap gitu, kamu nggak perlu tahu dari sini bakal tembus kemana. Yang penting kamu jalan aja, minimal kamu di depannya nggak nabrak pohon gitu kali ya kalau ngelihat Knight of One. Soalnya dia fierce, dia nggak takut ya. Dan dan dia crossing the reading, dan mungkin ini keberanian yang kamu butuhin sekarang ini buat ngambil keputusan di tengah segala ketidakjelasan di hidup kamu. Mungkin ya kayak yang tadi aku bilang, ya kan, kalau mungkin kamu nggak tahu the whole picture-nya kayak gimana, jadi kayak ini kalau ngambil pilihan A kayak gimana, pilihan B kayak gimana, atau kamu nggak tahu konsekuensinya dari pilihan itu, atau kamu nggak tahu, kamu punya tujuan yang pengen kamu capai, kamu tahu kamu pengen kemana, tapi buat sampai ke sana kamu masih belum jelas rute mana yang harus kamu ambil. Nah, Knight of One di sini bilang ya udahlah, jalan aja dulu. Ya udah, jalan aja dulu. Yang penting kedepannya kita nggak nabrak. Selama kita masih bisa jalan, jalan keluarnya bakal kebuka dengan sendirinya. Ya, root of the readingnya ada Ten of Cups. Mungkin dari Ten of Cups di sini agak sulit ya. Soalnya ada kebahagiaan, tapi mungkin itu yang bikin kamu sulit untuk melangkah sekarang. Soalnya kamu takut, anggaplah kemarin kamu sempat happy, atau anggaplah sekarang ini kamu lagi happy, tapi kamu nggak tahu nextnya itu kebahagiaan ini bakal stay atau enggak. Soalnya kadang itu yang bikin kita agak sulit untuk melangkah, agak sulit buat ngambil tindakan, ngambil keputusan. Soalnya kita pengen menyimpan, pengen preserve momen ini, bahagia yang lagi kamu rasakan sekarang ini, kamu nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Makanya butuh keberanian untuk melangkah. Ya soalnya kan hidup nggak mungkin cuma stay di momen saat ini doang gitu. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari oke, tapi kalau momen ini kamu undur sampai 2 minggu, sampai sebulan, kan itu berarti selama itu hidup kamu nggak berjalan kan. Kamu menunda keputusan kamu menunda langkah kamu, cuma karena kamu pengen stay di Ten of Cups di sini kayak gitu, di kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini. Dan pas energinya ada Knight of Coins. Mungkin ini oke, kalau kalau ternyata kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang kamu dapetin dengan proses yang cukup lama, katakanlah kayak gitu. Kamu lama banget prosesnya buat sampai di titik ini kamu pengen enjoy the moment kali. Ya kayak kamu pengen nikmatin sampai tiap menitnya, tiap detiknya itu bisa kamu stretch selama mungkin. Iya betul, tapi kalau pada akhirnya yang menghalangi kamu untuk melangkah adalah ketidakjelasan dari apa yang bakal kamu temuin ke depannya. Mungkin kamu takutnya ke depannya kamu nggak dapet kebahagiaan yang sama kayak gitu, kayak yang udah kamu rasain sekarang. Ya di balik itu juga kan ada kemungkinan kamu dapetin kebahagiaan yang lebih dari sekarang. Kalau kamu mendasarkan ketakutan kamu dari kekurangan kayak gitu kan. Kalau ya ini yang selalu aku bilang soal ketidakjelasan. Kalau ya, atau ya, kemungkinan kayak gitu, kalau semuanya nggak jelas berarti semuanya mungkin. Ya kalau kedepannya kamu nggak jelas nih mau jadi apa atau apa yang bakal kamu hadepin, ya berarti semuanya mungkin. Nggak cuma buruknya tapi yang baiknya juga mungkin gitu, ngerti nggak sih?
Kalau kedepannya mungkin kamu ngerasa, aduh gak mungkin nih gue dapetin kebahagiaan yang sama kayak gini. Gak berarti kedepannya kamu bakal apa sih, nggak akan sebahagia sekarang. Nggak mesti selalu kayak gitu. Di balik itu juga kan kemungkinan kedepannya kamu bakal lebih bahagia dari sekarang. Ya soalnya kan sekarang masih nggak jelas gitu. Kamu butuh keberanian buat ngambil keputusan. Kamu butuh keberanian buat melangkah. Kalau kamu ya gitu deh, lihat Hanging Man. Aku baru, ya ini emang agak ajaib ya readingan hari ini. Gak tahu, Hanging Man itu mungkin gak cuma keberanian kali, dia juga berserah. Ya kalau Knight of One, oke, dia berani, oke, dia apa ya, punya ambisi, tapi di balik itu kamu juga kudu berserah soal hasilnya. Kamu nggak bisa memaksakan hasilnya selalu sesuai dengan apa yang kamu mau. Kalau misalnya nih kita ngomongin Ten of Cups di bawah ini ya, di yang kebahagiaan yang mungkin sekarang lagi kamu rasain atau kemarin-kemarin lagi kamu rasain, kalau pada akhirnya kamu nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang sama, it's okay. Kedepannya juga, ya tadi kayak yang tadi aku bilang, ya kayak aku nggak suka sih, agak repetitif ya aku hari ini. Kamu bisa apa sih, mungkin bisa jadi kamu gak ngerasain kebahagiaan yang sama, tapi nggak berarti kamu nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang lebih dari ini. Nggak selalu berarti kurang, dan dalam prosesnya kamu harus berserah. Keikhlasan tuh perlu. Ya kalau kamu berani doang tapi nggak sabar gitu, nggak ikhlas, jadinya kamu urut, jadinya kamu kasar, jadinya kamu memaksakan kehendak kamu. Dan itu sulit sih, kayak apalagi kadang semakin kita paksakan semakin buruk hasilnya. Iya. Makanya Hanging Man di sini, dan dia crowning the reading di sini. Ya, dia kayak meliputi spread di bawahnya, fiturnya ada dead, oke. Ini juga agak panjang sih, tapi pada akhirnya ambillah konteksnya sekarang kamu lagi ngadepin perubahan yang besar kayak gitu. Ya soalnya dead di fiturnya. Mungkin ini proses transisi, proses perubahan yang lagi kamu jalanin, lagi kamu adepin. Kamu takutnya perubahan kedepannya adalah kamu nggak akan sebahagia kamu yang kemarin atau kamu yang sekarang. Itu deh, kayak apa sih, itu bakal aku jadiin kasusnya deh, case-nya di situ. Kamu takut kedepannya kamu nggak akan sebahagia sekarang gitu, titik. Dan apa ya, argumen-argumennya adalah walaupun iya kamu nggak bisa sebahagia sekarang, tapi nggak berarti kamu nggak bisa lebih bahagia. Itu argumen pertamanya kayak gitu. Walaupun ketakutannya adalah kedepannya kamu nggak mungkin sebahagia sekarang, tapi ya kalau dipikir lagi itu agak redundant nggak sih aku ngebahas itu. Yang jelas kalau itu diulang-ulang terus, kita nggak bisa terus-terusan ada di situ. Yang namanya proses transisi bakal sampai ke tujuannya, bakal sampai ke mungkin yang bakal kamu rasain adalah kamu bakal tahu-tahu semuanya bakal berubah. Lewat keberanian kecil yang kamu ambil tiap hari, misalnya kayak gitu. Dengan keberanian kamu mungkin bangun dari tempat tidur atau berangkat kerja, walaupun sebenarnya hati kamu enggan, walaupun kamu ngerasa aduh berat nih, aduh nggak apa sih, masih belum pasti lagi masa depan, kedepannya kayak gimana masih gak jelas, tapi kamu jalanin dengan keberanian dan keikhlasan kamu, semuanya bakal tahu-tahu berubah sih. Ya kayak mungkin kayak yang tadi aku bilang, kenapa aku ngerasa aduh redundan ya, konsep soal aku takut kedepannya nggak mungkin sebahagia sekarang, tapi kalau gitu berarti kan mungkin aja kedepannya aku bisa lebih bahagia lagi. Mungkin itu yang muter-muter di kepala kamu sekarang, dan kalau kamu terus disibukkan dengan pikiran itu, ya itu yang bikin kamu agak sulit ngambil keputusan. Aku rasa di posisi kamu sekarang, ambil keputusan sederhana, apa ya, mau sekecil apapun itu, coba ambil. Iya, kayak sekarang kamu mau ngapain? Sekarang kamu mau makan siang, oke, makan siang. Mau makan apa? Udah deh yang apa ya, yang udah jelas enak aja kayak gitu. Kalau kamu mau makan bareng teman kayak gitu. Kan biasanya gitu sih, kalau makan ada yang nemenin biasanya lebih enak soalnya. Tapi yang jelas kamu ngambil keputusan sedikit demi sedikit. Kalaupun iya proses transisi ini, masa peralihan ini terasa berat buat kamu, kalau dengan kamu ngambil keputusan kecil itu dengan berani, sedikit demi sedikit ini bakal kamu laluin juga kok. Nggak usah terlalu dipusingin pada akhirnya. Ada Queen of Swords
Di posisi kamu sekarang. Dan Queen of Swords ini yang mungkin itu yang bikin kamu agak memusingkan atau bikin kamu agak muter-muter di premis yang tadi aku bilang. Soalnya kamu terus terus introspeksi kali. Iya. Introspeksi kadang nggak selalu baik sih. Queen of Swords di sini introspeksi, iya introspeksi, dia ngelihat apa yang udah dia adepin di belakang, dia udah ngelihat benar dan salah yang udah dia lakuin. Cuma kalau dia muter-muter di situ, ya apa ya, nggak, agak sulit buat maju. Dan aku ngerasa Knight of One di sini emang perlu, apalagi Knight of Coins dia nge-support dari belakang gitu di pas energinya. Kamu nggak bisa berhenti di tengah-tengah kayak gini, ngerti nggak sih? Kayak kamu sedang berpindah ke satu tempat, kalau dalam proses perpindahannya kamu berhenti kayak gini gitu, kerasa nanggung, kayak nggak nyampe, mau balik lagi juga masih udah jauh. Makanya environmentnya di sini ada King of Coins, oke. Dari Knight of Coins ke King of Coins. Jadi ya kenapa begitu ya? Yang jelas sih King of Coins di sini kamu udah nyampe, atau perasaannya udah nyampe, atau mungkin lingkungan sekitar kamu udah nyampe. Cuma kamunya mungkin karena masih di dembun di sini, masih berkutat dengan pikiran-pikiran kamu sendiri, jadinya belum berasa sampai situ. Atau mungkin karena di sini ada Hanging Man, butuh keikhlasan buat kamu nerima kalau tempat yang kamu tuju tuh adalah tempat ini. Tiap keputusan yang kamu ambil dengan berani itu sebenarnya menuntun kamu untuk sampai ke sini, untuk sampai ke fase ini. Kamunya aja yang belum ngeh kalau kamu udah nyampe. Kayak yang tadi aku bilang kali ya, mungkin kamu udah terlalu disibukkan dengan keputusan-keputusan kecil yang harus kamu ambil, sampai kamu nggak ngeh kalau kamu udah nyampe pada akhirnya. Atau ntar saatnya kamu nyampe, kamu bakal, oh ya gue udah nyampe ya dari sini. Kayak dari Knight of Coins udah nyampe aja ke King of Coins. Dan mungkin ini yang menjelaskan soalnya hopes and fear-nya ada Five of One, ada banyak pertentangan di diri kamu mungkin, atau mungkin dengan orang-orang sekitar kamu. Yang jelas ini bisa jadi salah satu yang bikin kamu nggak ngeh kalau kamu udah nyampe. Soalnya kamu keasikan mikir sendiri kayak gitu. Soalnya kamu keasikan kayak, aduh gue kedepannya gimana ya, gue besok makan apa ya, tahu-tahu kamu udah besok dan kamu lagi makan gitu, ngerti gak sih? Ya mungkin itu terlalu sederhana, tapi pada akhirnya kalau kamu, kekhawatiran kamu seperti itu, kamu khawatir besok kamu makan apa, hari ini kamu ada di hari esok yang kemarin kamu khawatirkan, dan sekarang kamu lagi makan. Ya nggak berarti kekhawatiran kamu nggak ada artinya ya, nggak, emang itu harus kamu pikirin, tapi pada akhirnya kamu bakal sampai juga ke situ. Iya, mau kamu ngejalanin prosesnya dengan overthinking, mau kamu ngejalanin prosesnya dengan khawatir kayak gitu, atau ya mau apapun caranya kamu ngejalanin prosesnya, mau sambil overthinking, sambil gelisah, sambil worry kayak gitu, atau sambil dengan berani, dengan ikhlas, pada akhirnya kamu juga bakal nyampe. Iya. Dan outcome-nya di sini ada the star. Ini agak puitis sebenarnya, cuma, dan ini yang aku harapin di readingan kamu sekarang ini, Virgo. Aku harap dari semua dari semua perjalanan kamu ini mengajarkan kamu kalau yang tadi aku bilang nih, aku ulangi lagi. Mau kamu jalanin dengan khawatir, mau kamu jalanin sambil overthinking, mau kamu jalanin dengan ikhlas, dengan berani pun, ya pada akhirnya kamu bakal nyampe. Jadi kenapa kamu nggak ngejalaninnya dengan harapan baik? Seenggaknya kalau kamu ngejalaninnya dengan harapan baik, seenggaknya jalannya kamu lebih ringan. Iya, ketimbang kamu ngejalanin sambil gerasa gurusu, sambil overthinking, sambil menilai setiap langkah kamu, ini gue udah bener belum ya, ini gue udah harusnya gini kali ya. Udah ikhlas aja, ya berharapan baik kalau kedepannya hidup kamu bakal jadi lebih baik, bakal berubah juga gitu. Atau pada akhirnya kita bakal nyampe. Sebenarnya kalau balik lagi ke kalimat itu ya, atau pada akhirnya kita bakal nyampe. Cuma masalahnya proses kita, perjalanan kita kayak gimana. Date-nya di sini, proses transisinya pada akhirnya, ya mau kamu jalanin seperti apa. Soalnya The Moon di sini pada akhirnya di tengah semua ketidakjelasan, obscurity-nya The Moon di sini, di tengah hutan gelap yang ditawarkan The Moon di sini, di tengah semua ketidakpastian itu,
yang bakal kamu temuin ada diri kamu sendiri, ada cermin di Arkana 18 ini yang aku rasa segala ketidakjelasan atau segala kekhawatiran kamu sekarang ini mencerminkan apa yang ada di dalam diri kamu. Dan aku rasa semoga setelah uh, bagian itu kamu lihat gitu, mungkin selama ini nggak kamu lihat, setelah kamu bercermin ke diri kamu seperti itu, kamu jadi lebih tahu, lebih sadar soal diri kamu tuh sebenarnya orangnya kayak gimana. Soal perjalanan mah, iya, aku ulangi lagi deh. Mau kamu jalanin gimana pun caranya, mau sambil khawatir, gelisah, marah, ikhlas, kayak gimana pun, kamu tetap bakal nyampe kok. Tergantung gimana kamu ngejalaninnya. Nggak usah terlalu khawatir soal tujuannya bakal kemana gitu kali ya. Harapan baik aja kalau ngeliat The Star di sini. Anyway, Virgo, gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget buat like dan subscribe-nya. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Virgo lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak buat Virgo ada di hari Selasa barengan sama Leo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen ku bawain di pick a card reading, kamu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya, sekali lagi Virgo, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.